Saya Rifka Nabila dengan NIM 21076111. Kali ini saya akan membahas materi 2 mata kuliah sistem operasi dengan topik gambaran umum sistem operasi bagian lanjutan. Yang pertama itu bab 2.3 hasil-hasil utama. Ada 5 perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama ada proses, kemudian ada manajemen, memori, kemudian ada proteksi informasi dan keamanan, ada penjadwalan dan manajemen sumber daya, dan terakhir struktur sistem. Yang pertama proses. Definisi yang telah diberikan untuk istilah proses yaitu yang pertama, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Kemudian proses adalah jiwa yang dianimasikan sebuah program. Proses juga didefinisikan sebagai entiti yang dapat diassign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Kemudian proses juga merupakan suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial atau thread tunggal pada eksekusi stack langsung dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. 3 arah perkembangan sistem komputer. Yang pertama adalah konsep proses multiprogramming, kemudian adalah general purpose time sharing, dan ada transaction processing systems. Kemudian proses terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada program yang executable, yang kedua ada data terkait yang diperlukan oleh program seperti variabel, ruang, kerja, buffer, dan lain-lain. Kemudian ada konteks eksekusi program tersebut. Yang kedua, manajemen memori. Manajemen memori terdiri dari isolasi proses, alokasi otomatis dan manajemen, dukungan pemrograman modular, proteksi dan kontrol akses, dan penyimpanan jangka lama. Ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Ada 3 kategori. Yang pertama, pengontrolan akses. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi, dan terakhir sertifikasi. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia seperti memori utama, perangkat, I/O, dan prosesor, dan untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Kemudian, alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor. Yang pertama keadilan, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga responsivitas diferensial. Yang kelima, struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagonis dan perbaikan error. Poin 2.4 Karakteristik sistem operasi modern. Pendekatan dan elemen rencana itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi yang pertama, arsitektur mikrokernel, yang kedua, multiprocessing simetris, yang ketiga, sistem operasi terdistribusi, dan yang keempat, rancangan berorientasi objek. Sekian materi pada minggu ketiga. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.